Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Mulai Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah, yaitu ritual persembahan darah. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila, yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Namun sebelum itu saya sarankan untuk kalian semua mendengarkan cerita kali ini seperti biasa dengan earphone terbaik kalian, agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik ya teman-teman. Yuk langsung saja daripada kita lama-lama, kita mulai ceritanya. Malam ini hujan cukup deras di luar sana, yang terdengar hanya suara air dan juga sayup angin yang cukup kencang. Jessica yang kala itu tengah tertidur pulas, merasakan ada udara dingin melewati kakinya. Jessica mencoba menggerakkan kakinya dan memasukkannya ke dalam selimut. Namun tidak lama kemudian, ia merasakan udara dingin itu lagi. Kali ini udara itu melewati telinganya, kemudian terasa hingga ke dada. Tanpa disadari, ada jari yang panjang dengan kuku yang busuk menyentuh tubuh Jessica. Ia membuka mata, namun mulutnya didekap oleh salah satu dari tangan sosok itu. Sedangkan tangan yang lainnya mencoba menembus dada Jessica. Ingin rasanya ia berteriak kencang, namun apa daya, tangan itu menutup mulut Jessica dengan rapat. Jessica merasakan sakit yang begitu sangat saat kuku itu berhasil menembus dadanya. Rasanya seperti tertusuk benda tajam secara perlahan. Kemudian sosok itu menampakkan dirinya yang buruk rupa. Jessica hanya melihat wajah dengan busuk berwarna hitam, dengan mata yang merah yang hampir copot, dan di sisi lain darah mengalir kental dari dada Jessica, disusul dengan belatung yang berjatuhan dari wajah sosok itu. Ketika makhluk itu mencabut kukunya dari dada Jessica, sontak Jessica ini lantas berteriak. Bersamaan dengan itu, belatung yang berasal dari wajah sosok tersebut berjatuhan masuk ke dalam mulut Jessica. Jessica berteriak. Ia kemudian terbangun lalu tegak dan lega rasanya. Itu semua ternyata hanya mimpi. Dengan napas yang masih terengah-engah, Jessica melirik jam di meja kamarnya. Saat itu menunjukkan pukul 3 pagi. Jessica beranjak dari kasurnya, lalu turun ke lantai untuk mengambil minum di dapur yang berada di lantai bawah. Mimpi yang seperti nyata, ia menaruh kembali botol minuman ke dalam kulkas, kemudian menutupnya, dan tanpa menyadari kepala sosok yang muncul dalam mimpi Jessica ada di dalam kulkas tersebut. Selesai minum, ia berjalan kembali menuju kamarnya. Ia sempat berdiam sejenak sambil menatap ke arah kaca. Tidak ada yang aneh dengan tatapannya, sampai ia menyadari bayangan di kaca bukanlah wajahnya. Jessica lantas menghidupkan lampu, kemudian melihat ke arah kaca. Kali ini benar bayangan tersebut adalah wajahnya. Lalu ia mematikan lampu kembali tanpa melihat ke arah kaca, padahal sosok itu masih ada di dalam kaca tersebut. Ia kemudian menarik selimut dan berusaha memejamkan matanya. Sial, Jessica tidak bisa memejamkan matanya. Ingin rasanya ia kembali tidur, namun bayangan sosok di mimpi tadi itu masih membekas dalam pikirannya. Rasanya mimpi itu seperti nyata, bahkan dada Jessica masih terasa sesak sekali. Setelah menarik nafas dan membaca beberapa doa, Jessica kembali tidur. Kali ini ia berhasil memejamkan mata. Ia tidak sadar ada sosok perempuan di mimpinya tadi itu tengah memperhatikan Jessica dari luar. Kali ini sosok itu memperlihatkan dirinya dengan detail sekali.
Ia memasang wajah yang datar dengan mata merah hampir copot, baju berwarna putih kecoklatan, rambut sedikit gimbal, dan wajah yang sangat hancur serta belatung yang berjatuhan dari wajahnya. Sosok itu menyeringai dari kegelapan di luar jendela kamar Jessica. Entah pesan apa yang ingin disampaikan oleh sosok itu, namun yang jelas wujudnya benar-benar menyeramkan. Sepertinya sosok itu tidak suka dengan kehadiran Jessica dan ayahnya di rumah tersebut. Rumah ini memang disewa oleh ayahnya 5 hari yang lalu, setelah memilih berpisah sementara dengan ibunya. Jessica tidak tahu pasti alasan mengapa mereka memutuskan hal tersebut. Padahal selama ini hubungan mereka baik-baik saja. Ya bahkan di rumah pun tidak pernah ada cekcok. Hari Minggu ini cuaca terlihat sangat cerah. Langit pagi sudah berwarna biru. Udara juga terhirup segar sekali. Jessica bangun lebih awal. Pagi ini ia disuruh ibunya untuk datang ke rumah. Karena ibu meminta bantuan untuk membuat kue yang dipesan oleh seseorang pada sebuah acara besar. Sekalian Jessica juga menjemput adiknya yang katanya ingin bermalam di rumah sambil bertemu dengan ayahnya. Jessica masuk ke dalam kamar mandi. Ia tidak berniat untuk mandi, hanya ingin membasuh wajah saja. Namun tidak lama kemudian Jessica menghentikan gerakan tangannya yang tengah membasuh wajah dengan air di wastafel. Perlahan ia meluruskan punggung lalu menatap ke cermin besar yang terletak di hadapannya. Wajahnya terlihat pucat, nafasnya tersentak, detak jantung berhenti sejenak, suaranya tersumbat dari tenggorokan. Berjarak beberapa hasta dari belakangnya, tampak sosok yang pernah muncul di dalam mimpinya. Sosok itu menatap Jessica dari belakang. Wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Jessica menelan ludah, tubuhnya kaku dan juga bulu kuduknya pun berdiri. Ingin rasanya ia berteriak sekeras mungkin, tapi tidak bisa. Kakinya sangat berat untuk diayunkan. Dia mengerjap-ngerjap sosok itu masih ada di sana. Wajahnya semakin terlihat sangat menyeramkan. Bahkan lebih seram dari yang ia temui di mimpi. Krek! Jessica tercekat. Kepala sosok itu putus. Darah mengalir deras dari leher sosok tersebut. Kepalanya terjatuh lalu terpental ke bawah. Wah! Dia sangat histeris melihat kejadian itu. Jessica segera berbalik arah. Berpegangan pada wastafel, hilang, sosok itu hilang. Lenyap begitu saja. Bahkan tidak ada sisa-sisa darah yang tadi sempat Jessica lihat. Jessica mengucek matanya, pandangannya melihat semua sudut kamar mandi. Nihil, tidak ada jejak kepergian sosok tadi. Pergi, tolong pergi. Rintih suara terdengar dari sudut kamar mandi. Suara menyuruh pergi namun meminta tolong terdengar pelan pada telinga Jessica. Ia kembali tidak bersuara. Nafasnya semakin tidak teratur. Tolong. Jessica berteriak meminta tolong, kemudian berlari hendak keluar kamar mandi. Dan brak! Pintu kamar mandi tertutup dengan keras. Jessica menabraknya lalu terpental ke belakang. Ia berusaha bangkit sekuat tenaga. Kepalanya terasa sakit akibat terbentur dengan pintu. Dicengkeramnya kuat-kuat kena pintu kamar mandi dan ditariknya daun pintu sekuat tenaga. Lampu kemudian padam. Sesaat Jessica diam, matanya tertutup. Hembusan udara melewati telinganya. Dada Jessica sangat sesak, sembari tadi tidak ada celah untuk ia bernafas lega. Kemudian pintu terbuka. Jessica segera berlari dari kamar mandi, lalu keluar dari kamarnya. Napasnya masih tidak teratur, wajahnya juga terlihat sangat pasi. Pada dahinya terdapat luka berwarna merah akibat benturan tadi. Ayah! Ia terus memanggil ayahnya sambil menuruni anak tangga dengan sangat cepat.
"Ayah." Suara itu semakin keras terdengar, semakin keras ia teriakan. Kejadian pagi ini benar-benar membuat ia tidak habis pikir. Jessica kemudian bergerak menuju halaman belakang rumah. Tatapannya tertuju pada sosok berbaju putih bersih yang tengah duduk di kursi taman miliknya. Sosok itu menghadap ke depan sehingga hanya punggungnya yang terlihat oleh mata Jessica. Dengan penuh keberanian, Jessica berusaha mendekati sosok tersebut. Ia melangkahkan kakinya perlahan. "Neng," Jessica terperenyap. Satu tangan menepuk pundaknya. Dia lalu menoleh. "Pak Rahmat?" Jessica mengembuskan napas lega. Ternyata yang menepuk pundaknya adalah Pak Rahmat. Beliau adalah tukang kebun rumah ini. Sudah lama beliau bekerja di sini, bahkan sebelum Jessica tinggal di rumah ini. Namun, Pak Rahmat hanya 2 hari sekali datang ke rumah untuk melihat bunga-bunga dan juga beberapa tanaman yang tumbuh di sekitaran rumah milik ayahnya Jessica. "Gimana, Pak? Tadi ayahmu pesan, katanya suruh bawain bunga yang itu ke rumah ibumu." "Oh gitu ya, Pak. Emang ayah udah berangkat kah?" "Udah kok dari tadi, Neng." "Ya udah, Pak. Saya minta tolong angkatin ke mobil saya." Pak Rahmat kemudian membantu Jessica mengangkat bunga beserta potnya yang akan ia bawa ke rumah ibunya. Sambil mengambil bunga tersebut, Jessica melihat ke arah kursi taman, namun sosok tadi itu sudah menghilang, lenyap seketika. Jessica menggelengkan kepala, benar-benar tidak habis pikir dengan para penghuni di rumah ini. Setelah bersiap dan memasukkan bunga ke dalam mobil, Jessica segera keluar dari rumah menuju tempat ibunya. Jessica juga berpesan kepada Pak Rahmat untuk menunggu rumah sebentar. Rumahnya dengan rumah ibunya tidak terlalu jauh, jadi hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk menempuhnya. Jalanan juga terlihat sedikit sepi, ya wajar hari Minggu. Banyak para pegawai yang tengah berlibur. Setelah sampai di rumah ibunya, Amel menyambut Jessica. Mereka berpelukan untuk waktu yang sedikit lama. Lega rasanya bisa bertemu dengan adiknya kembali. Sesaat setelah itu, ibunya pun keluar dari rumah. Jessica, sudah sampai, Nak?" Ibu Jessica memeluk Jessica juga. "Kepala kamu kenapa, Nak?" "Kebentur tadi pagi, Mah." Amel menatap tajam ke luka yang membekas di dahi tersebut. Tatapan terlihat sangat aneh. "Amel, bantuin Kak Jessica bawa bunga ke dalam. Mama mau mengambil cetakan kue di tetangga samping sebentar." Ibu Jessica beranjak pergi. Jessica dan juga adiknya membawa bunga ke dalam. Kemudian mereka menuju kamar Amel yang terletak di lantai 2. Jessica melihat sekeliling kamar yang dihiasi dengan berbagai lukisan tangan adiknya. Ya, memang adik Jessica mempunyai bakat melukis. Tiba-tiba, mata Jessica terfokus pada sketsa wajah di sebuah kertas yang terdapat di meja adiknya tersebut. Jessica mengambilnya lalu menatap sketsa tersebut. "Kamu masih sering gambar kayak ginian?" "Iya, Kak. Kalau lagi gabut aja kok." Adik Jessica memang sering menggambar sketsa wajah menyeramkan seperti hantu dan juga lainnya. Entah apa alasan dia, semenjak kecelakaan semasa kecil adik Jessica ini bisa melihat mereka yang tidak bisa kita lihat. Dan terkadang ia selalu berbicara bahwa apa yang ia gambar itu adalah mereka yang baru saja ia lihat. Aneh. Jessica selalu berpikir tidak masuk akal dengan apa yang selalu dikatakan oleh adiknya. Meskipun pada akhirnya dia mulai percaya sama penglihatan adiknya tersebut. Namun, ia masih sering meledek adiknya hanya berhalusinasi. "Di rumah kakak aja banyak kok mereka." Tatapan Jessica tersentak. Dia seketika menoleh ke arah adiknya yang tengah membereskan beberapa alat tulis.
Jessica menaruh sketsa tadi, kemudian berjalan mendekati adiknya. "Maksudmu?" tanya Jessica dari belakang adiknya. Amel membalikkan badan. "Bukankah luka di kepala kakak itu akibat ulah dia?" Pikiran Jessica kembali melihat kejadian tadi pagi. Bagaimana mungkin adiknya tahu? Enggak kok kak." "Kata siapa? Sok tahu kamu ini." Jessica berusaha merubah topik. "Sini, aku obatin dulu kak." Amel kemudian menarik tangan Jessica. Kemudian mereka pun duduk di kasur. Amel mengambil kotak P3K-nya lalu mengobati luka di dahi kakaknya. "Udah selesai?" ucap Amel saat selesai menutup luka tersebut. Jessica tersenyum ke arah adiknya. "Kakak jangan takut sama mereka. Mereka yang terlihat di depan kakak terkadang hanya ingin memberi pesan tersendiri. Kakak hanya perlu memberanikan diri saja. Tetapi juga berhati-hati, banyak jebakan di rumah baru ayah," ujar Amel sambil membereskan kotak P3K-nya tadi. "Jebakan?" Amel mengangguk pelan lalu tersenyum. Jessica kembali tidak habis pikir. Lagi-lagi adiknya memberi pernyataan yang tidak masuk akal. Ucapan adiknya barusan seolah-olah memberi teka-teki untuknya. Mengapa adiknya tidak memberitahu dengan jelas saja? Daripada ia harus memutar pikirannya, sungguh semuanya sangat aneh. "Beneran mau ikut kakak ke rumah?" Jessica bertanya ke adiknya sambil memasukkan kue terakhir ke dalam wadah. "Iya kak, lagian udah lama gak ketemu ayah juga," jawab Amel beranjak menuju tempat cuci piring. "Terus sekolahmu besok bagaimana?" Jessica menoleh ke adiknya. "Sekolahku masih libur kak." Amel kembali duduk di hadapan Jessica. Jessica mengangguk dan juga tersenyum. Setelah semua kue dimasukkan ke dalam wadah, mereka lalu membawanya ke mobil ibu karena pihak pemesan sudah menunggu di rumah. "Oke, sudah beres. Makasih ya nak, udah nyempetin kesini." "Iya mah gak apa-apa." Jessica membantu menutup pintu belakang mobil. "Amel katanya mau ikut." "Iya mah, gak apa-apa kan?" tanya Jessica. "Iya gak apa-apa lah," jawab ibunya berjalan menuju pintu depan mobil, lalu membukanya dan masuk ke dalam. "Hati-hati mah." Jessica melambai ke arah ibunya. Mobil ibu Jessica mundur secara perlahan sambil dibantu oleh satpam rumah. Tidak butuh waktu yang lama, ibunya sudah tidak terlihat di hadapannya lagi sekarang. "Amel, ayo," teriak Jessica dari bawah. "Iya kak, sudah siap." Amel menutup pintu rumah. Keduanya lalu bergegas menuju mobil, lalu kemudian mengendarainya keluar rumah. Langit di rumah terlihat gelap, rintik air pun mulai turun dari atas sana. Tidak lama kemudian, mereka telah sampai. Jessica memberhentikan mobilnya di dalam garasi. Keduanya lalu turun. Amel berjalan ke belakang mobil untuk mengambil tas juga roti yang ia bawa dari rumah. Plak! Au! Amel tersentak. Sebuah tamparan kecil memukul pinggangnya. Ia lalu menutup pintu belakang mobil, kemudian berbalik arah. Tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu siapa yang memukulnya? "Mel," panggil kakaknya dari depan. "Iya kak, bentar lagi." "Ya udah kakak masuk dulu ya, nanti langsung ke atas saja. Kamar kakak ada di lantai 2 soalnya." "Oke kak." Amel lalu menggendong tasnya sambil membawa tas berisi kue di tangan kanannya. Namun langkahnya terhenti, tatapannya langsung fokus ke arah bocah laki-laki yang berdiri di luar pagar rumah ayahnya tersebut. Bocah itu tersenyum ke arahnya, kemudian lari saat ada satu bocah perempuan datang menghampirinya dan mengajaknya bergegas pergi. Amel belum sempat tersenyum kepadanya. Sepertinya bocah tadi itu melirik ke kue yang ia bawa di tangan. Sebenarnya kalaupun bocah itu tadi minta, pasti Amel kasih. Lagian
Ini kuenya juga terlalu banyak kalau hanya dimakan bertiga dengan ayah dan kakaknya. Amel membuka pintu samping rumah yang langsung lurus dengan garasi mobil. Brak! Kardus besar yang terletak di meja tiba-tiba saja terjatuh. Amel kemudian melihatnya. Untungnya kardus itu hanya berisikan beberapa boneka kakaknya yang belum sempat dimasukkan ke dalam lemari. Setelah menaruhnya kembali ke meja, Amel berjalan menaiki tangga. Langkah kakinya sangat halus, hingga tidak begitu menimbulkan suara gesekan pada tangga itu. Tetapi mendadak saja ia berhenti melangkah saat mendengar suara dari bawah. Ia menoleh ke belakang, ada seorang wanita berparas seperti ibu tengah merapikan beberapa peralatan makan di dapur. Perempuan itu menoleh ke arahnya. Amel membalas dengan senyuman, lalu masuk ke dalam kamar kakaknya itu. Saat malam hari terlihat berbeda, akan tetapi udara dingin sangat sejuk. Jessica juga melihat ada beberapa tetangganya yang baru saja pulang dari kerja. Ada juga yang sekedar duduk di teras. Tatapannya terfokus pada seorang pemuda yang seperti tengah mencari sesuatu di jalan depan rumahnya. Pemuda itu nampak kebingungan. Jika dilihat lagi, sepertinya pemuda itu seumuran dengan Jessica. Namun Jessica belum pernah melihatnya sejak tinggal di sini. Mungkin dia beda sekolah dengan Jessica. Tatapan Jessica mendadak buyar ketika pemuda tersebut menyadari ada yang melihatnya. Untuk beberapa detik mereka saling tatap, hingga akhirnya Jessica menutup horden dan berbalik arah. Jessica menarik nafas pada kali itu, kemudian ia berbalik lagi, tapi pemuda tadi sudah menghilang. Jessica mencoba mencari. Matanya melihat ke seluruh sudut. Pemuda tadi benar-benar sudah tidak terlihat. Jessica kembali menutup horden. Ia kembali berjalan ke arah meja belajarnya untuk mengambil handuk yang terletak tidak jauh dari meja belajar tersebut. Langkahnya terhenti ketika menginjak sebuah kertas yang terjatuh dari mejanya. Jessica menunduk lalu mengambil kertas itu. "Kak, udah." Amel keluar dari kamar mandi. Jessica menoleh, lalu membuang kertas tadi ke kasur, kemudian berjalan menuju ke dalam kamar mandi. Amel yang penasaran dengan kertas yang baru saja dipegang kakaknya itu, lantas berjalan mengambilnya kembali. Ia seperti merasakan ada yang aneh dengan kertas tadi. Dipegangnya kertas tersebut dengan tangan Amel tentunya. Ia kemudian memejamkan mata mencoba melihat sesuatu di balik kertas tadi. Ia berusaha untuk fokus dengan semuanya. Pikirannya langsung menerawang ke sebuah dimensi lain. Ia dibawa ke dalam sebuah waktu di masa lalu. Ia terus mencoba untuk fokus. Yang ia lihat dari pikirannya masih berbentuk hitam putih. Ia melihat seorang wanita merintih meminta bantuan, nampaknya seperti menyimpan sesuatu. Sayangnya pikirannya tidak bisa melihat atau memfokuskan ke wajah orang itu. Yang ia lihat hanya suasana hitam putih dengan latar belakang cairan kental. Darah, iya. Amel melihat darah dalam pikiran tersebut. Ia seperti menyadari sesuatu, ada pesan tersembunyi dari kertas ini. Ia memegang kertas tadi dengan erat. Pikiran terus berjalan tajam. Hingga Mel, suara kakaknya membuka sedikit pintu kamar mandi. Amel mendesis lalu berbalik arah. "Ambilin baju kakak itu dong." Dengan senyuman Amel mengambilkan baju kakaknya lalu memberikannya. Amel kemudian melihat kembali kertas yang bertuliskan emotikon sedih tersebut. Ia mencoba mengingat apa yang ia rasakan tadi. Sepertinya memang benar. Ada sesuatu yang tersembunyi atau pesan yang tersendiri di balik kertas itu. Esok paginya, selang beberapa detik setelah mobil kakaknya dan juga ayahnya itu pergi, muncul dua bocah di depan pagar yang kemarin sore sempat Amel temui.
Amel menatap bocah tersebut. Mereka melambaikan tangan kepada Amel, menyuruh Amel untuk mendekat ke arah mereka. Bocah itu adalah seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Sepertinya usia mereka sekitar 6-7 tahunan, dan kayaknya kakak beradik. Amel berjalan mendekati mereka. "Hai," sapa Amel sedikit merendahkan badan untuk menyesuaikan dengan mereka. "Kakak cantik ya?" celetuk anak perempuan itu. Amel tersenyum lalu sedikit mencubit pipi bocah perempuan itu. Rumah kalian di mana?" tanya Amel. "Kami tinggal bareng abang," ucap anak laki-laki sedikit menggemaskan. "Di sana," anak perempuan itu menunjuk dengan jarinya. Amel melihat arah tangan dari anak tersebut. Jarinya menuju ke sebuah rumah yang tidak terlalu besar berwarna biru tua. Rumah itu tidak jauh dari rumah kakak. Seberang jalan selang 2 rumah dari hadapan rumah kakaknya. "Yuk ke rumah kakak," ajak Amel. Dia ingin bermain bersama anak-anak sekalian menemani waktu kosongnya di sini. "Ini rumah kakak?" tanya anak perempuan itu penasaran. "Bukan sih, ini rumahnya ayah sama kakak saya," jawab Amel. Kedua bocah itu melihat ke arah rumahnya. Amel ikut menoleh ke belakang melihat rumah kakaknya, kemudian kembali berhadapan dengan mereka. "Kenapa? Gak mau ya?" Amel sedikit kecewa. "Rumah kakak banyak monsternya, aku takut." Anak laki-laki itu memeluk bonekanya. "Ah, kalian." "Iya kak, banyak monster. Adikku takut banget ke sana," ujar si anak perempuan. Amel terdiam sejenak. "Ya udah, kita ke taman aja yuk." Kakak beradik itu melihat satu sama lain. Mereka saling tatap untuk beberapa waktu, seolah memberikan sebuah kode. "Ayo kak," ucap si anak perempuan. Mendengar jawaban dari mereka, Amel segera menutup pintu pagar rumah ayahnya. Setelah itu, mereka berjalan menuju taman yang tidak jauh dari komplek perumahan tua ini. Di taman, Amel melihat sekeliling, suasana sangat sepi, tidak ada satupun orang yang berkunjung di sini. Mungkin karena masih pagi dan juga komplek ini kan masih sepi juga penduduknya. "Kalau pagi emang sepi kak." Anak laki-laki itu memegang tangan Amel. "Kalau boleh tahu, nama kalian siapa?" tanya Amel. "Nama aku Reno," jawab Reno sambil mengacungkan bonekanya. "Kalau nama aku Bintang kak." Anak perempuan tadi mengenalkan diri. Amel tersenyum memandang wajah Bintang. Sosok anak perempuan ini sama seperti anak lainnya. Ia memiliki kulit putih kemerahan, hidung mancung, rambut hitam terurai, dan juga alis yang sedikit tebal. Bisa dibilang sangat cantik untuk anak seusianya. "Oh ya, ibu sama ayah kalian lagi kerja ya kalau jam segini?" Amel bertanya. Suasana mendadak hening seketika. Kedua anak itu saling menoleh, kemudian memasang wajah murung ke arah Amel. Maaf, kakak salah ya?" Amel merasa sedikit bersalah. "Enggak kok kak," Bintang tersenyum. "Kami belum ketemu sama orang tua kami sejak kejadian dulu," sambung Bintang memasang wajah memelas. "Kejadian? Maksudnya?" Amel semakin penasaran. Reno menoleh ke arah kakaknya. "Jadi dulu tuh..." "Bintang, Reno." Belum sempat Bintang berbicara, seorang pemuda datang menghampiri mereka. "Di sini kalian rupanya." Pemuda itu seperti lega melihat kedua anak ini ada di taman. "Maaf bang, gak izin," Reno tersenyum. Pemuda itu kemudian melihat ke arah perempuan yang sedang bersama Reno dan Bintang, yaitu Amel. Ia menatapnya cukup lama. Amel pun merasa sedikit aneh dan canggung. "Lo siapa? Kok bisa main sama mereka?" tanya pemuda itu. "Gue Amel, adik dari orang baru aja pindah di rumah putih itu," ucap Amel. "Oh alah, jadi lo adiknya?" "Gue Hadi, gue sebentar sama kakak lo kok," ujar Hadi. "Oh ya maaf bang." Amel sedikit menunduk.
Santai aja. Jadi yang nyewa rumah itu kakak dan juga ayah lo? Tanya Hadi. Iya bang, baru beberapa minggu yang lalu, jawab Amel. Hadi kemudian mengangguk. Ayo kalian pulang dulu. Hadi mengajak Reno dan Bintang untuk pulang terlebih dahulu. Keduanya lalu bangkit dari ayunan dan berlari mendahului Hadi. Hei, hati-hati, seru Hadi. Gue pamit dulu ya. Hadi berpaling dari hadapannya Amel hendak menyusul Reno dan Bintang. Bang, panggil Amel. Langkah Hadi terhenti. Ia menoleh ke arah Amel. Kalau boleh tahu, orang tua mereka di mana ya bang? Amel sedikit ragu bertanya. Untuk apa lo pengen tahu? Hadi mengajukan pertanyaan balik. Enggak sih bang, tadi mereka mau cerita aja tapi enggak jadi. Jadi penasaran. Amel tersipu. Hadi tersenyum sedikit. Ceritanya panjang, kapan-kapan aja ya. Hadi langsung berpaling meninggalkan Amel. Amel mengangkat bahunya sambil menghembuskan napas. Kemudian ia melangkahkan kakinya untuk meninggalkan taman. Baru beberapa langkah ia berjalan, Amel merasakan ada sesuatu di belakangnya. Ia kemudian berbalik arah. Nampak dengan jelas ada sosok wanita parubaya dengan wajah yang pucat tengah duduk di ayunan. Amel mengerjap dan melihat sekali lagi. Hilang, sosok itu tiba-tiba hilang. Diedarkannya pandangannya yang terlihat hanya taman yang begitu lengang sekali. Rintik hujan tiba-tiba turun sangat deras. Amel yang tengah berjalan menuju rumah kakaknya terpaksa mampir di sebuah warung makan yang tidak jauh dari area taman. Ia memandang sekeliling, suasana sekitar nampak sepi, termasuk warung makan yang ia singgahi. Duk, neduh ya? Iya mbok. Rumahmu mana Duk? Rumah putih di kompleks seberang sana. Loh, berani di sana? Emangnya kenapa mbok? Banyak yang gak betah di sana dulunya. Kenapa alasannya mbok? Mbok sendiri sih takut nyeritain. Bukan takut apanya, cuma takut gak bener aja ceritanya beredar. Katanya sih banyak hantunya di sana karena dulu buat praktik nyembah iblis. Hah, yang bener? Amel sedikit kaget. Sekali lagi, mbok gak tahu pastinya. Mbok orangnya gak terlalu percaya sama gituan. Meskipun kematian cucu Simbok dikaitkan sama hal mistis dari rumah itu. Cucu? Kematian? Amel semakin bingung. Mbok Muri berjalan menuju ke arah Amel. Kemudian ia duduk di depannya. Mbok punya cucu perempuan. Dia dulu seumuran kamu kok. Dia meninggal karena tiba-tiba kejang-kejang, padahal gak ada riwayat penyakit sama sekali. Tetangga sekitar sih nyangkutinnya dengan hal mistis di rumah itu. Dulu sempat dilakukan penggeledahan, tapi tidak ditemukan apa-apa. Dan pemilik rumah awal itu sudah terlanjur dibakar hidup-hidup oleh warga sekitar. Mereka beranggapan perempuan yang tinggal di rumah itu melakukan praktik guna memuja iblis. Itu sih cerita singkatnya. Mbok gak begitu berani buat nyeritain ini ke kamu, apalagi kamu bukan orang sini. Amel yang mendengar cerita itu pun terdiam sejenak sampai akhirnya Amel memutuskan untuk pulang karena hujan sudah reda. Duk. Langkah Amel berhenti saat Mbok Muri memanggilnya lagi. Sampein ke kakak kamu untuk tetap hati-hati yo, dan jangan aneh-aneh. Amel tersenyum. Ia tidak berniat memikirkan hal ini, tapi cerita dan juga pesan dari Mbok Muri akan terus menghantuinya sampai ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jessica baru saja pulang dari sekolah. Hari ini ia pulang lebih awal karena tidak ada kegiatan tambahan di sekolahnya. Terlihat sisa air hujan masih membekas di sekitar halaman rumahnya. Rumput dan juga bunga-bunga masih basah oleh air hujan yang baru saja turun. Ia berjalan lalu membuka pintu rumahnya. Tidak ada satupun orang di dalam.
Mel, Jessica terus memanggil adiknya sambil melepas sepatu di sofa ruang tamu. Amel, masih tidak ada sahutan dari Amel. Lagi main pasti anak itu, batin Jessica dalam hati. Ia kemudian bangkit dari sofa, lalu berjalan hendak menuju ke kamarnya. Langkahnya berhenti ketika melihat pintu kamar bawah yang sudah disiapkan untuk tamu sedikit terbuka. Jessica berbalik arah. Kini ia berjalan menuju kamar tersebut. Ketika membuka kamar tamu itu, Jessica dibuat kaget dengan kondisi kamar yang sedikit berantakan. Apa mungkin Amel yang baru saja tidur di dalam sini? Tanpa berpikir panjang, Jessica membereskan semuanya. Ia juga tidak lupa mengecek lemari dan juga beberapa perabotan yang ada di dalam. Setelah dirasa semuanya selesai, ia berniat untuk keluar kamar. Jessica berjalan menuju pintu itu. Saat hendak membuka pintu, tiba-tiba saja pintu itu mendadak terkunci dari luar. Dor. Jessica mencoba memukul pintu itu berharap ada seseorang yang mendengarkannya lalu bisa membantunya. Dia tahu rumah ini lagi sepi-sepinya, jadi tidak mungkin ada orang yang bakal bisa membantunya. Dia berbalik arah, ia melihat ada jendela di kamar ini yang terhubung dengan halaman depan. Kemudian ia memutuskan untuk keluar dari kamar ini dengan melompat jendela. Jessica membuka kunci jendela itu. Kemudian ia menaiki jendela tersebut, lalu meloncat dan keluar dari kamar. Dan ternyata di luar Amel baru datang. Ia nampak heran dengan kakaknya, kemudian ia berjalan mendekatinya. Kenapa, Kak? Tadi masuk kamar itu terus pintunya kekunci sendiri. Ya udah, kakak loncat aja. Rusak pintunya. Ya mungkin udah tua juga. Amel sedikit heran. Udahlah, ayo masuk. Dari mana kamu? Dari jalan-jalan, Kak. Mereka berjalan masuk untuk mengecek kondisi pintu kamar tadi. Amel membukanya dengan lancar. Lah, ini nggak ada apa-apa, Kak. Gimana ceritanya kekunci? Jessica terdiam. Perasaan tadi dia udah tarik sekuat tenaga pintu ini, tetapi tetap tidak bisa dibuka. Kan kakak udah bilang, pintunya tua jadi error. Jessica mencoba mencairkan suasana. Amel kemudian melangkah ke dalam. Ia memandang sekitar kamar. Ada sedikit udara yang tidak enak yang ia rasakan. Mungkin karena kamar ini jarang sekali dipakai. Jessica berjalan ke arah jendela. Ia teringat jendela tadi itu kan ia buka dan belum dikunci. Tetapi saat ia sudah berada di dekat jendela dan hendak menguncinya, ternyata jendela tersebut telah dikunci ataupun terkunci dengan sangat rapat sekali. Lumayan bagus ya, Kak, kamarnya, ucap Amel. Jessica hanya diam. Ia kemudian mengambil tasnya lalu mengajak Amel keluar dari kamar tersebut. Kamu gak mandi, Mel? Tanya Jessica yang baru saja selesai mandi dan tengah menghadap cermin sambil memegangi rambutnya. Bener lagi, Kak, jawab Amel yang masih sibuk membaca buku di atas kasur. Jessica melirik ke arah adiknya, nampak tengah serius. Ia kemudian menatap kembali wajahnya di kaca. Kulit putih dengan rambut hitam panjang dan juga alis yang tebal, serta ditambah bulu mata yang begitu lentik membuat Jessica sedikit lebih menarik. Namun dari semua itu seringkali ia merasa tidak percaya diri karena pipinya yang ia bisa dibilang sedikit tembam. Padahal hal itu justru membuat kesan cantik dalam dirinya. Tinggi badannya saja juga sangat proporsional, ditambah kaki yang panjang juga menjadi aset tersendiri bagi Jessica. Lirikan matanya semakin tajam melihat ke arah wajah sendiri. Tidak jarang ia terlihat tersenyum dan mengagumi dirinya sendiri. Hingga akhirnya, senyuman di pipi itu hilang ketika melihat bayangan adiknya bersama sosok perempuan kumuh yang tengah menyandar di bahu Amel. Jessica terkejut. Ia mencoba berpikir sosok itu sepertinya pernah ia lihat. Benar, sosok itu adalah hantu yang pernah muncul dalam mimpi Jessica. Amel, Jessica membalikkan badannya lalu berdiri. Amel tersentak karena kala itu
ia sudah memejamkan matanya. Jessica heran, perasaan saat di kaca tadi Amel masih fokus membaca buku. Udah sore Mel, buruan mandilah, bentar lagi ayah pulang loh, ucap Jessica dengan perasaan yang aneh sembari menatap jendela. Amel kemudian mengerutkan dahi sedikit bingung dengan tingkah kakaknya itu. Kakak lagi liatin abang itu ya? Tanya Amel. Enggak, kebetulan dia lewat aja. Itu namanya Bang Hadi. Rumahnya itu, dia punya 2 adik yang lucu banget, aktif lagi. Amel menjelaskan dengan antusias. Tahu dari mana kamu? Jessica bertanya. Pagi tadi gak sengaja ketemu di taman, jawab Amel. Tidak lama kemudian, Hadi yang kala itu tengah duduk di depan rumahnya sambil memainkan ponsel menyadari ada yang mengawasinya. Ia lalu menengok ke arah Jessica dan juga Amel. Tidak lama kemudian, Hadi tersenyum kepada mereka lalu pergi masuk ke dalam rumah. Aneh, ucap Jessica sambil beranjak untuk pergi ke lantai bawah. Jessica kemudian berjalan menuruni anak tangga. Jam sudah menunjukkan pukul 18:03. Langkahnya terhenti. Saat ia melihat kamar bawah sedikit terbuka pintunya, Jessica berjalan perlahan mendekati kamar tersebut. Perasaan ia sudah menutupnya tadi siang. Jessica sedikit terkejut saat melihat kondisi kamar yang sudah berantakan. Ia hendak memanggil Amel, barangkali adiknya yang tadi masuk ke dalam kamar. Tetapi sejenak ia berpikir bahwa sang adik sejak tadi terus bersamanya di kamar. Tanpa pikir panjang, Jessica lalu membereskan spray dan juga beberapa bantal yang berjatuhan dari atas ranjang. Ia menghidupkan saklar lampu agar ruangan sedikit bercahaya. Tidak lama setelah itu, lampu kembali mati. Jessica mulai merasakan perasaan yang tidak enak sekali. Angin dingin tiba-tiba melewati telinganya. Jessica berdiri, ia mundur perlahan dan dengan cepat membalikkan badan lalu berlari ke arah pintu. Brak! Pintu tertutup mendadak. Jessica terpental sedikit sangat jauh. Ia merasakan hidungnya keluar darah akibat benturan dengan pintu. Ia mencoba berdiri lalu kembali menuju pintu itu. Tangannya terus berusaha menarik pintu tersebut agar terbuka. Nihil, pintu itu seperti ditarik dari luar. Amel, Jessica berteriak. Tidak ada cara lain kecuali berteriak memanggil adiknya. Amel, bantu kakak. Suara Jessica semakin serak, lampu kembali menyala. Jessica terdiam, suasana nampak sepi sesaat sebelum akhirnya Jessica merasakan ada seseorang di belakangnya. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yang nantinya memasuki part yang kedua. Nah, bagaimana kelanjutan dari cerita ini? Siapakah sosok yang berada di belakang Jessica itu? Mari kita saksikan kelanjutan ceritanya di video selanjutnya ya teman-teman, yaitu di part yang kedua dari cerita ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, video ini saya akhiri. Oh ya, jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share sebanyak-banyaknya, dan subscribe juga untuk kalian yang baru mampir. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Pokoknya stay tune terus di channel ini karena kelanjutan ceritanya sangat-sangat seru untuk kalian nantikan. Saya juga penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya. Nah, video ini saya akhiri ya teman-teman. Kurang lebihnya pokoknya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas, ataupun ya mungkin banyak kesalahan dalam saya membacakan narasi video kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.